Selamat pagi Bapak, Ibu Guru Suster, para orang tua kami, serta anak-anak kami yang terkasih. Salam sehat, salam Imago Dei. Sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami sampaikan padamu atas napas kehidupan, atas segala berkat dan kasih karunia yang Engkau berikan pada kami pada hari ini, sehingga kami masih dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami arti dari firman-Mu pada pagi hari ini. Turunkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi, agar kami dapat juga melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, berkati juga semua orang yang kami sayangi dimanapun mereka berada. Semoga mereka dalam keadaan baik. Dan di atas segalanya, kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat, agar tidak menghalangi berkat yang Kau berikan kepada kami. Doa ini kami sampaikan melalui perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan Dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersengkongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu Guru, Suster, dan anak-anak kami terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus memberikan pertanyaan kepada orang Farisi. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Namun mereka diam. Orang Farisi sangat menghormati hari Sabat, sehingga semua pekerjaan dilarang untuk dilakukan pada hari itu, termasuk tindakan menyembuhkan. Namun, Yesus tetap menyembuhkan tangan orang sakit. Karena apa? Karena Yesus hendak menegaskan bahwa yang paling utama adalah menghormati dan menghargai manusia di atas aturan. Kita mungkin selalu menemukan orang-orang yang begitu disegani atau dihormati dalam masyarakat. Ada yang dihormati atau disegani karena kekuasaannya, karena status sosialnya, karena status dalam masyarakat, maupun karena kepribadiannya yang baik. Apapun kedudukan kita dalam masyarakat, hal yang tak boleh hilang adalah kesediaan untuk saling menghargai antara satu dengan yang lainnya.
Bapak, Ibu guru, suster, dan anak-anak kami terkasih. Kata orang bijak, siapa diri kita identik dengan apa yang kita pikirkan. Jika kita memikirkan hal-hal positif, maka kita akan menjadi pribadi yang baik. Demikian pun sebaliknya. Kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam kisah Injil selalu muncul untuk mempersoalkan karya yang sedang dikerjakan Yesus. Seakan isi kepala mereka dipenuhi dengan niat dan rancangan yang negatif. Mereka selalu mencari celah agar bisa menjerat dan menyalahkan Yesus. Sekuntum bunga membutuhkan matahari untuk menjadi bunga. Seorang manusia membutuhkan cinta kasih untuk menjadi manusia. Satu-satunya yang paling penting di dunia ini adalah menjadi manusia yang tulus dalam berbuat baik. Dekatilah semua manusia yang berada dalam kesusahan. Jadilah bagi mereka tempat perlindungan dan pelabuhan. Bapak, Ibu guru, suster, dan anak-anak kami terkasih. Sebuah ilustrasi cerita. Boleh kita dengarkan bersama. Andika, seorang karyawan di sebuah perusahaan. Suatu hari ia tergopoh-gopoh masuk ke kantor. Ia terlambat hampir 1 jam. Kepala bagian yang melihat Andika terlambat langsung menegur dan memberi sanksi sesuai aturan yang berlaku. Tanpa banyak cerita, tanpa banyak cakap, Andika menerima sanksi yang dijatuhkan atas dirinya. Siang harinya, ada kejutan yang membuat kepala bagian malu dan merasa bersalah. Tanpa diduga, pemilik perusahaan datang ke kantor mencari Andika, karyawan yang terlambat itu. Rupanya pagi hari, istri dan anaknya mengalami kecelakaan lalu lintas. Orang yang menolong dan mengantar mereka ke rumah sakit adalah Andika, sang karyawan tersebut. Andika sendiri tidak sadar bahwa orang yang ditolongnya adalah istri dan anak pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Andika hanya berpikir bahwa korban kecelakaan itu memerlukan pertolongan. Andika sadar dan tahu risikonya. Jika terlambat kerja, maka ia akan mendapatkan sanksi. Bapak, Ibu guru, suster, dan anak-anak kami terkasih. Yang besar tidak selalu kuat, yang kecil tidak selalu lemah, yang kuat tidak selalu menang, yang lemah tidak selalu kalah. Kemenangan dan kekalahan bersumber pada kebenaran dan keadilan yang berasal dari Allah. Yang menghina tidak selalu besar, kuat, dan menang. Yang dihina tidak selalu kecil, lemah, dan kalah. Tak jarang orang yang baik dijatuhi sanksi karena dianggap melanggar peraturan. Seperti yang terjadi pada Andika yang datang terlambat ke kantor. Yesus mengalami hal yang sama. Ia dikecam karena menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat. Menurut aturan Sabat, orang tidak boleh bekerja pada hari itu, sekalipun untuk menyembuhkan orang sakit. Yesus tahu benar tentang aturan itu, namun Yesus tidak peduli. Ia tetap menolong orang tersebut. Baginya, keselamatan manusia lebih utama daripada aturan. Aturan harus tetap kita hormati, namun kasih kepada sesama lebih utama dari aturan tersebut.
Bapak, Ibu guru suster, dan anak-anak kami terkasih, ada 3 poin besar yang dapat kita amalkan dalam tindakan dan pengajaran Yesus hari ini. Yang pertama, pengajaran dan pelayanan Yesus sungguh menjawab kebutuhan konkret pengikut dan pendengarnya, yakni penyembuhan bagi orang yang sakit. Kedua, pengajaran dan pelayanan Yesus sungguh melegakan dan memotivasi pengikut dan pendengarnya yang sungguh letih terbebani oleh kekakuan tuntutan hukum. Ketiga, pengajaran dan pelayanan Yesus dengan tegas mengoreksi kekeliruan para penegak hukum yang memperalat hukum demi kepentingan mereka. Mengajar dan melayani itu adalah perbuatan baik. Perbuatan baik itu menyembuhkan. Perbuatan baik itu juga melegakan. Berbuat baik itu sangat dibenarkan. Maka, marilah kita berbuat baik demi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang ibadah tadi, sehingga semua berjalan dengan baik. Ya Bapa, kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu pada hari ini. Semoga kami dapat mengamalkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Bapa yang Maha Baik, untuk semua kegiatan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, berkatilah ya Bapa. Semoga semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Doa ini kami sampaikan melalui perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk kita semua. Salam sehat, salam Imago Dei. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.